Kenapa Bu Hajinya malah aduh ikut pusing aduh. Aku kesini, Soki sama Ujang. Aduh. Sebenarnya itu, Aduh, siapa meninggal. Anda makan apa Bu Haji? Habis makan apa? Anda waras. Saya kesini cuma mikirin apa? Saya sudah punya istri Bu Haji. Udah Bu Haji cari suami yang lain aja. nggak bisa. Saya doain. Udah, ayo kita tolong di sini. Jangan pegang-pegang. Ayo. Udah Bu Haji istighfar. Udah, nggak Bu ada Haji, istighfar. ada nggak kamera apa. Bu Haji, ada kamera. Udah bodo amat. Dah. Saya pulang aja Bu Jangan Haji. pulang, jangan pulang Kang. Udah di sini aja, yuk kita ngemprot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa kisah nyata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi dijebak oleh seorang perempuan janda yang bernama Hajah Feni. Yang mana, Hajah Feni ini adalah janda dari seorang dukun santet, sekaligus pengagum berat dari Kang Ujang Bustomi. Sehingga ketika sang kiai dukun suaminya telah meninggal dunia, Hajah Feni ini sangat terobsesi dengan Kang Ujang Bustomi. Dia ingin bisa menikah dengan Kang Ujang, bahkan dia rela walau menjadi istri simpanan. Bahkan untuk agar tercapai hasrat nafsunya itu, Hajah Feni rela belajar pelet kepada seorang dukun santet. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang Bustomi ketika tahu bahwa sang Hajah ingin menjadi istrinya? Silakan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari cerita kameramen sekaligus admin Kang Ujang, yang mendapat telepon dari seorang perempuan janda yang bernama Hajah Feni. Kameramen itu bercerita, Hajah Feni ini ingin bertemu dengan Kang Ujang Bustomi. Dia mengaku ingin melakukan balas dendam, karena Kang Ujang dikatakannya telah membunuh suaminya yang adalah seorang kiai sekaligus dukun santet. Hajah Feni mengaku bahwa dia adalah perempuan yang kuat dan sakti mandraguna. Kalau memang Kang Ujang lelaki pemberani, Hajah Feni meminta Kang Ujang Bustomi agar datang ke rumahnya untuk bertemu dengannya. Dan karena mendengar cerita dari sang kameramennya, itulah Kang Ujang Bustomi menjadi sangat penasaran. Siapakah sebenarnya sang perempuan Hajah Feni ini, dan sebegitu besarkah nyalinya, sehingga ingin menantang duel dengan Kang Ujang Bustomi. Maka datanglah Kang Ujang mendatangi rumah dari Hajah Feni itu. Dan betapa terbelalaknya mata Kang Ujang ketika kemudian melihat sang Hajah yang berdiri di hadapannya. Sedikitpun Kang Ujang tidak pernah membayangkan jika sang perempuan yang mengaku Hajah itu berbusana yang demikian. Seorang Hajah yang biasanya berpakaian tertutup dan sari, juga bertutur kata sopan dan menghargai. Namun ternyata sangat bertolak belakang dengan sang Hajah yang ditemuinya ini. Perempuan tersebut berpakaian sangat minim dan terbuka, sehingga seluruh bentuk tubuhnya terlihat semuanya. Bahkan dia lantang berkata kasar kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun berkata kepadanya,
Benarkah sang perempuan adalah Hajah Feni, dan mengapa dia berpakaian sangat terbuka seperti itu? Sang perempuan dengan perangainya yang penuh marah itu pun kemudian berkata, bahwa benar dia adalah Hajah Feni. Namun dia meminta Kang Ujang untuk tidak mempermasalahkan baju yang dia pakai. Dia mengundang Kang Ujang untuk datang, adalah demi untuk melakukan balas dendam. Lalu mengapa Hajah Feni ingin melakukan balas dendam? Tanya Kang Ujang lagi. Perempuan itu pun kemudian bercerita bahwa sebenarnya dulu dia adalah seorang istri dari Kiai, sekaligus seorang dukun santet. Namun ternyata Kang Ujang telah mendatanginya dan bahkan menghajarnya, hingga sang suaminya itu kemudian meninggal dunia. Karena itulah sebagai istrinya, Hajah Feni sangat terluka hatinya. Dia tidak terima atas kematian suami dukunnya yang telah dibunuh oleh Kang Ujang Bustomi. Sehingga pada akhirnya, dia telah bertekad bulat ingin melakukan balas dendam. Dan untuk mewujudkan misinya itu, Hajah Feni kemudian mencari banyak guru sakti agar dia bisa belajar kepadanya. Dia ingin mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu santet, bahkan ilmu pelet dan pengasihan. Dan tujuannya adalah untuk melakukan balas dendam dan ingin membuat Kang Ujang agar bertekuk lutut di hadapannya. Dan kini, Hajah Feni merasa telah mendapatkan semua ilmu yang diinginkannya. Karena itulah kemudian, dia mengundang datang Kang Ujang Bustomi. Dia ingin menuntaskan dendamnya itu, dan berharap bisa berhasil seperti yang dia harapkan. Dan mendengar perkataan Hajah Feni yang demikian, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, bahwa seharusnya manusia itu tidak dikuasai oleh amarah, apalagi ingin melampiaskan dendam dan aniaya. Marah dan dendam itu adalah nafsu setan yang sengaja dibisikkan untuk menentang ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun suaminya meninggal dunia, mungkin itu adalah memang takdir yang sudah harus diterimanya. Apalagi, suami Hajah Feni adalah seorang dukun santet. Dan memang, Kang Ujang sengaja untuk mendatangi para dukun santet, yang tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada kebaikan, agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi memang, para dukun senantiasa menentang, dan bahkan ingin melakukan duel ilmu kanuragan. Sebab itulah Kang Ujang dan para dukun itu berduel, hingga Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka. Dan kalaulah sang dukun itu mati setelah kalah berduel dengan Kang Ujang, mungkin itu memang takdir yang sudah harus dijalaninya. Hendaknyalah Hajah Feni tidak marah, atau bahkan mungkin malah bersyukur karenanya. Sebab suami dukunnya yang telah menyesatkannya itu, telah pergi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajah Feni seharusnya sadar akan semuanya, bahwa apa yang dilakukan suaminya itu adalah perbuatan sesat yang melanggar agama, termasuk juga perbuatan dari Hajah Feni. Seharusnya seorang hajah itu senantiasa berpakaian tertutup yang sari, dan tidak berbaju terbuka seperti ini. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian, terlihat Hajah Feni menjadi sangat marah. Apapun alasannya, baginya Kang Ujang telah membuat sakit hatinya. Suami yang dicintainya itu telah mati, dan orang yang membunuhnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itulah Hajah Feni tidak ingin berpikir panjang lagi. Dia kemudian segera bersiap dengan ilmu kanuragannya untuk menundukkan Kang Ujang Bustomi.
Hajah Feni terlihat terus berusaha menyerang Kang Ujang dengan ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, Kang Ujang merasakan kekuatan kanuragan yang tak biasa dari serangan Hajah Feni. Sepertinya sang perempuan itu tidak ingin menghajar ataupun menghancurkannya. Hajah Feni dia rasakan sedang ingin memelet dirinya. Dan sepertinya, Hajah Feni mempunyai rencana dari itu semuanya. Karena itulah Kang Ujang segera menghajar Hajah Feni, sehingga sang perempuan janda itu langsung terduduk lunglai di lantai kamarnya. Setelah itulah tiba-tiba Hajah Feni tertunduk, dan kemudian menangis. Hajah Feni seperti terlihat sangat sedih dan merasa malu. Kang Ujang pun kembali berkata kepadanya, "Mengapakah Hajah Feni berbuat yang demikian itu? Dan apakah tujuan sang Hajah yang sebenarnya?" Hajah Feni terlihat terus menangis. Bahkan air pun terlihat mengalir dari matanya. Dan dengan menundukkan kepalanya, sang Hajah kemudian bercerita bahwa sesungguhnya dia tidak ada tujuan untuk balas dendam atau bahkan ingin menghajar Kang Ujang Bustomi. Bahwa yang sebenarnya, dia malah ingin menjadi istri dari Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang berhasil menghancurkan suaminya, sejak itu dia merasa senang karena telah terbebas dari pengaruh sesat dari suaminya itu. Akan tetapi, masalah lain kemudian terjadi. Dia telah menjadi seorang janda, dan ingin merasakan kehangatan dari seorang lelaki. Sejak itulah dia menjadi selalu teringat dengan Kang Ujang Bustomi. Baginya, Kang Ujang adalah seorang pahlawan dan juga lelaki yang hebat dan baik hati. Di kemudian berpikiran, betapa dia akan merasa sangat bahagia ketika dia bisa menjadi istri dari Kang Ujang Bustomi. Sejak itulah obsesinya yang sangat besar itu menguasai hati dan pikirannya. Yaitu kini hanya satu tujuannya. Yaitu bagaimana caranya agar Kang Ujang bisa jatuh ke dalam pelukannya. Hajah Feni berpikiran, tidak mungkin jika dia berbicara baik-baik dengan Kang Ujang agar bersedia memperistri dirinya. Karena dia tahu bahwa Kang Ujang adalah pria setia yang sangat menyayangi keluarga. Sebab itulah Hajah Feni menggunakan cara yang berbeda. Hajah Feni ingin belajar ilmu pelet yang hebat, agar Kang Ujang bisa langsung jatuh cinta kepadanya. Bahkan untuk mendapatkan ilmu pelet yang hebat itu, Hajah Feni rela tinggal di rumah gurunya, termasuk juga rela ketika sang guru ingin tidur bersamanya. Dan itu semua demi bisa mendapatkan Kang Ujang Bustomi. Maka setelah merasa mendapatkan ilmu pelet hebat yang diinginkannya, dia pun segera menghubungi Kang Ujang Bustomi. Dia sengaja mengaku sebagai istri dukun yang ingin balas dendam, agar Kang Ujang bersedia datang ke rumahnya untuk menobatkannya. Namun sesungguhnya lah dia telah menyusun rencana. Dia sengaja berpakaian minin dan terbuka, agar ketika Kang Ujang melihat tubuhnya, Kang Ujang langsung terpesona dan tergoda. Sehingga ketika dia kemudian menyerang Kang Ujang dengan ilmu peletnya, Kang Ujang langsung tergila-gila kepadanya. Namun ternyata, semua rencananya itu telah gagal total. Dia tidak bisa menundukkan Kang Ujang, bahkan kini merasa sangat malu kepadanya. Dan mendengar perkataan Hajah Feni yang demikian itu, Kang Ujang pun kemudian berkata, bahwa seharusnya Hajah Feni tidak menuruti kehendak nafsu yang menyesatkan itu. Kang Ujang adalah seseorang yang sudah mempunyai istri dan keluarga. Dan tidak mungkin Kang Ujang untuk meninggalkan mereka. Seharusnya Hajah Feni sadar bahwa yang diinginkan itu adalah hasil dari bisikan setan yang menyesatkan. Karena seorang perempuan baik-baik, seharusnya tidak tega merusak keluarga dari sesamanya. Hajah Feni adalah perempuan yang masih terlihat cantik dan muda. Hendaknya jika ingin segera bersuami, memintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Ujang yakin, jika Hajah Feni berusaha berbuat baik, pasti Allah akan segera memberikan suami yang baik pula. Dan mendengar perkataan dari Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, ternyata Hajah Feni masih belum bisa terbuka mata hatinya. Perempuan janda itu masih terbuai dengan nafsunya. Sehingga dengan tidak ada rasa malu, sang Hajah terus berusaha menempel Kang Ujang agar memeluknya.
Bahkan, dia ingin tidur dengan Kang Ujang Bustomi. Dan melihat sang hajah yang demikian itulah, Kang Ujang harus melakukan tindakan. Kang Ujang tahu bahwa pikiran Hajah Feni masih dikuasai kekuatan gaib dari ilmu pelet yang dimilikinya. Sehingga Kang Ujang harus membuang ilmu sesat tersebut, agar Hajah Feni bisa tersadar dari perbuatannya. Maka setelah ilmu iblis di dalam tubuh Hajah Feni berhasil dihancurkan, tampak sang perempuan itu terlelap tak sadarkan diri. Dan Kang Ujang berharap, setelah tersadar dari pingsannya, Hajah Feni benar-benar tersadar, dan tidak lagi melakukan kemaksiatannya. Dan tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa hendaknya lah manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya. Nafsu itu dikuasai iblis untuk menghancurkan umat manusia. Hendaknya lah melakukan perbuatan sesuai dengan akalnya yang baik, karena akal itulah yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semua.